Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu ahad. Nah, dalam menafsirkan ahad, ini para ulama berbeda pendapat, atau para ulama menafsirkannya dengan dua penafsiran. Yang pertama, ahad itu dimaknai sama dengan wahid. Ahad, sebagian ulama menafsirkannya dengan makna yang sama dengan al-wahid. Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal, wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan taufiknya untuk kita, sehingga kita tetap pada jalan ilmu, jalan menuntut ilmu sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan
menjelaskan tentang tafsir surat Al-Ikhlas. Sebelumnya mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, surah Al-Ikhlas terdiri dari di sini 1 sampai 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini atau surat ini adalah surat yang berisi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan, menguraikan sifat-sifat Allah, sehingga surat ini merupakan bantahan terhadap kelompok Mu'attilah, Mu'tazilah yang mereka menafikan sifat-sifat Allah. Ahlus sunnah wal jamaah itu meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat, tetapi sifat-sifat Allah itu berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Sifatullah la tushbihu sifatil makhluqat. Sifatullah azaliyatun abadiyatun, sedangkan sifatul makhluk itu haditsatun. Perbedaannya, sifat-sifat Allah itu adalah azaliyatun, tidak berpermulaan, abadiyatun, tidak berpenghabisan, la tataghayyaru, tidak berubah-ubah. Itu sifat apa? Sifat Allah. Azaliyatun, abadiyatun, la tataghayyar, tidak berubah-ubah sifat Allah. Sehingga semua sifat-sifat Allah, ilmullah azaliyun abadiyun, hayatullah azaliyatun abadiyatun, qudratullah azaliyatun abadiyatun, iradatullah azaliyatun abadiyatun, sam'ullah azaliyun abadiyun, basarullah azaliyun abadiyun. Semua sifat Allah itu azaliyatun abadiyatun. Kalamullah azaliyun abadiyun. Semua sifat-sifat Allah itu sifat yang azaliyah, abadiyah, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Berbeda dengan sifat makhluk. Kalau sifat makhluk itu haditsatun, berpermulaan, berubah-ubah. Maka ilmu kita, ilmu makhluk, ilmu yang hadis. Dahulu kita nggak tahu, kemudian menjadi tahu, kemudian pengetahuan bisa bertambah, bisa berkurang, berubah-ubah. Itu namanya sifat yang hadis. Iradah kita itu bisa berubah-ubah, berpermulaan, berpenghabisan, berubah-ubah. Hidup kita itu berpermulaan, berpenghabisan, berubah-ubah. Pendengaran kita, penglihatan kita itu juga hadis, tidak azali, tidak abadi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat, tetapi sifatnya berbeda dengan sifat makhluk. Sifat Allah azaliyatun abadiyatun, sementara sifat makhluk haditsatun. Itu perbedaannya. Nah, berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah yang mereka dijuluki dengan kelompok Mu'attilah, karena mereka yu'attiluna sifat, mereka menafikan, mengingkari adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan Allah itu tidak bersifatan dengan sifat-sifat.
Ini pendapat siapa? Mu'tazilah. Nah, pendapat yang seperti ini nanti jelas terbantahkan oleh ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak di dalam Al-Quran, dan juga terbantahkan dengan hadis-hadis Rasulullah. Nah, di antara yang membantahnya adalah surat Al-Ikhlas yang mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu membahas tentang sifat Allah. Semuanya menjelaskan tentang sifat Allah. Maka secara otomatis batallah, salahlah keyakinan yang diyakini oleh kelompok Mu'tazilah, Mu'attilah. Nanti berbeda lagi dengan kelompok Musyabbihah. Kalau kelompok Musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan Allah itu memiliki sifat, tetapi sifatnya itu serupa dengan sifat makhluk. Meskipun mereka tidak mengatakan seperti itu, tetapi dalam prakteknya mereka menyerupakan sifat Allah itu dengan sifat makhluk. Ketika mereka mengatakan Allah memiliki sifat kalam, kata mereka kalam Allah itu berupa bahasa, huruf dan suara, persis seperti kalamnya makhluk. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah gak seperti itu. Allah memiliki sifat kalam, tetapi kalamnya azaliyun abadiyun, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, tidak berubah-ubah, bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sekarang kita menjelaskan tentang penafsiran surat Al-Ikhlas yang tadi kita katakan berisi tentang sifat-sifat Allah. Dan ini dikuatkan dengan sababun nuzul dari suratul Ikhlas. Nah, sababun nuzul dari suratul Ikhlas bahwa orang-orang Yahudi itu pada datang mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya. Tapi pertanyaan mereka bukan untuk mencari ilmu, bukan bertanya untuk biar mengetahui, tetapi hanya guyonan atau hanya untuk melecehkan saja. Mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammadu, sif lana rabbaka." Sif lana rabbaka. Ya Muhammadu, wahai Muhammad, sif, tunjukkan sifat kepada kami Tuhan kamu. Tunjukkan sifat Tuhan kamu kepadaku. Artinya tunjukkan sifat Allah kepadaku. Ini siapa? Orang-orang Yahudi. Tunjukkan sifat Tuhan kamu kepada kami, orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi bertanya atau meminta kepada Rasulullah untuk menunjukkan sifat-sifat Allah, maka kemudian turun suratul Ikhlas menjawabnya. Qul, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibacakan oleh Nabi kepada orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah bersabda, hadhihi sifatu rabbi, hadhihi sifatu rabbi. Apa artinya? Ini adalah sifat Tuhanku. Rasulullah mengatakan apa? Hadhihi sifatu rabbi, ini adalah sifat Tuhanku. Maka di sini sudah sangat jelas pendapat Mu'tazilah di sini terbantahkan. Yang pertama oleh kenyataan surat Al-Ikhlas diantaranya, karena ayat yang lain yang menunjukkan sifat juga sangat banyak. Kenyataan dari surat Al-Ikhlas berisi tentang sifat-sifat Allah. Yang kedua, pernyataan Nabi, penegasan Nabi, hadhihi sifatu rabbi,
ini adalah sifat Tuhanku, itu sudah membantah secara telak terhadap kelompok Mu'tazilah bahwa yang benar Allah itu memiliki sifat. Tetapi apa? Sifat Allah tentu tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian kita mulai menafsirkan surat Al-Ikhlas yang pertama. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu ahad. Nah, dalam menafsirkan ahad, ini para ulama berbeda pendapat, atau para ulama menafsirkannya dengan dua penafsiran. Yang pertama, ahad itu dimaknai sama dengan wahid. Ahad, sebagian ulama menafsirkannya dengan makna yang sama dengan al-wahidu. Dan al-wahid ketika dinisbatkan kepada Allah, maka maknanya adalah alladzi la syarika lahu, zat yang tidak ada sekutu baginya. Itu makna al-wahid. Ketika kita mengatakan Allahu wahidun, artinya Allah itu tidak ada sekutu baginya. Itu maknanya. Bukan maknanya di sini adalah wahid dari sisi bilangan, angka bilangan, bukan dari sisi itu. Karena bilangan itu bisa dibagi. Bilangan satu itu bisa dibagi 2 maka menjadi setengah, atau dibagi setengah menjadi 2, atau dibagi 3 menjadi sepertiga, dibagi 4 menjadi 1/4. Padahal sesuatu yang bisa dibagi namanya jisim, sementara Allah itu bukan jisim. Sehingga Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha wahidun la min tariqil adadi walakin min tariqi annahu la syarika lahu. Innallaha wahidun la min tariqil adad. Sesungguhnya Allah itu esa, tidak dari sisi bilangan, tidak dari jalan bilangan. Walakin min tariqi annahu la syarikalah, tetapi Allah itu esa dari jalan, dari sisi bahwasanya Allah itu tidak ada sekutu baginya. Siapa yang mengatakannya? Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan itu, bahwa Allah itu wahid bukan dari segi bilangan, tetapi dari segi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu itu apa? Tidak ada yang membandinginya, tidak ada duanya, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menandinginya. Itu namanya tidak ada sekutu, tidak ada serupa baginya. Itu namanya tidak ada sekutu bagi Allah. Ini penafsiran sebagian ulama. Nah, sebagian ulama yang lainnya, mereka menafsirkan ahad itu dengan alladzi la yaqbalu linqisam. Alladzi la yaqbalu al-inqisam, yang zat yang tidak menerima untuk dibagi-bagi. Zat yang tidak menerima untuk dibagi-bagi. Artinya apa? Laisa jisman. Artinya Allah itu bukan jisim. Karena zat yang bisa dibagi-bagi namanya apa? Namanya jisim. Zat yang bisa dibagi-bagi namanya apa? Jisim. Ketika para ulama mengatakan ahadun, artinya zat yang tidak menerima untuk bisa dibagi, artinya zat Allah itu bukan jisim.
Jadi qul huwallahu ahad itu sama maknanya dengan katakanlah wahai Muhammad, Allah itu bukan jisim. Allah itu bukan jisim, bukan sesuatu zat yang bisa dibagi-bagi, bagi dua, bagi tiga, dan seterusnya. Al-jismu, sebagian ulama mengatakan ma tarakkaba min jauharaini fa akthar, sesuatu yang tersusun dari dua jauharul farad atau lebih. Sebagian mengatakan para ulama ma lahu tulun wa ardun wa samkun atau wa umkun, zat atau sesuatu yang memiliki, jisim itu sesuatu yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Itu namanya apa? Jisim. Nah, para ulama yang lain membuat yang lebih simpel lagi, yaitu apa? Yaitu sesuatu yang murakkab, yang tersusun. Pokoknya sesuatu yang tersusun. Sesuatu yang tersusun namanya jisim. Nah, maka sesuatu yang bisa dibagi itu namanya jisim. Sesuatu yang bisa dibagi namanya jisim. Karena yang bagian terkecil yang tidak bisa dibagi namanya al-jauharul fard. Jadi ada al-jauharul fardu. Al-jauharul fardu adalah al-juz'ul ladzi la yatajazza'u, bagian yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Itu namanya al-jauharul fard. Misalnya ini kertas, ini namanya, ini bisa dibagi apa tidak? Bisa. Maka ini namanya al-jisim, namanya jisim. Kertas ini namanya jisim karena bisa dibagi. Nah, mikrofon ini bisa nggak dipotong-potong dibagi? Bisa. Maka ini namanya apa? Jisim. Manusia bisa nggak dibagi-bagi? Bisa. Namanya jisim. Sesuatu yang bisa dibagi-bagi namanya adalah jisim. Nah, kalau misalnya kertas ini saya potong, potongannya masih bisa dibagi lagi apa enggak? Masih bisa. Maka berarti ini masih jisim. Hanya saja jisim ini agak besar ukurannya, yang ini jisimnya kecil ukurannya. Ketika saya potong lagi, maka masih bisa lagi, jisimnya semakin kecil. Nah, terus saya potong sampailah pada ujung yang tidak lagi bisa dilihat dan tidak lagi bisa dipotong, tidak bisa lagi dibagi. Itu adalah aslul ajsam yang disebut dengan al-jauharul fard. Sesuatu yang tidak lagi bisa dibagi-bagi dikarenakan sudah mencapai batas terkecil. Namanya apa? Al-jauharul fard. Namanya al-jauharul fard. Al-jauharul fardu, bagian terkecil yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Kalau al-jauharul fard itu dikumpulkan dengan al-jauharul fard lainnya, maka dia akan menjadi jisim. Jika ada dua al-jauharul fard dikumpulkan, maka dia menjadi jisim, tetapi jisimnya kecil. Sebagian ulama minimal jisim itu dua al-jauharul fard, sebagian mengatakan 4. Nah, tetapi jika dikumpulkan dua al-jauharul fard, maka di sini menjadi jisim. Semakin banyak al-jauharul fard yang berkumpul, semakin besar jisimnya. Semakin banyak, semakin besar ukuran dari jisim itu. Nah, jadi secara singkat lagi kita jelaskan, qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu bukan sesuatu yang bisa dibagi-bagi. Artinya Allah itu bukan jisim, bukan jisim yang kecil, juga bukan jisim yang besar, bukan jisim yang sedang, bukan jisim yang memiliki ukuran, karena jisim semuanya memiliki ukuran. Allah juga bukan al-jauharul fard, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk, sama sekali bukan jauhar, dan Allah juga bukan jisim. Allah bukan benda dan tidak bersifatan dengan sifat benda.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah makna ahadun. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu bukanlah benda, bukanlah jisim. Katakanlah Allah itu bukanlah zat yang bisa dibagi-bagi. Menurut satu penafsiran. Satu penafsiran yang lain, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu adalah zat yang tidak ada sekutu baginya, yang tiada ada duanya, tiada ada serupanya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Samad. Allahus Samad. Artinya Allah adalah zat yang segala sesuatu itu membutuhkan kepadanya. Segala sesuatu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah sama sekali tidak membutuhkan kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, tidak butuh. Maha Kaya di sini artinya tidak membutuhkan terhadap alam semesta ini, terhadap makhluknya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia tidak membutuhkan kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan malaikat tidak membutuhkan kepada malaikat. Allah Ta'ala yang telah menciptakan jin, binatang, tumbuh-tumbuhan tidak membutuhkan semua itu. Allah yang telah menciptakan bumi tidak membutuhkan kepada bumi. Allah yang telah menciptakan langit tidak membutuhkan kepada langit. Allah yang telah menciptakan arasy, makhluk yang terbesar, Allah tidak membutuhkan kepada arasy. Allah yang telah menciptakan tempat, Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Allah Maha Kaya, nggak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada ciptaannya. Nah, sebaliknya makhluklah yang membutuhkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain berfirman, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu Maha Kaya atas alam semesta ini. Artinya Allah tidak butuh terhadap alam semesta ini. Kemarin kita jelaskan alam artinya apa? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Maka Allah tidak membutuhkan kepada selainnya dari makhluk ini. Dalam ayat yang lain ditegaskan wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Wallahul ghaniyyu, Allah itu Maha Kaya, tidak butuh kepada makhluk. Wa antumul fuqara, sementara kalian itu fuqara, orang-orang yang makhluk yang pasti membutuhkan kepada Allah. Nggak ada makhluk yang nggak butuh kepada Allah. Karena kita manusia ini misalnya, sebagai contoh misalnya, pertama kali kita ada itu sudah butuh kepada Allah. Karena Allah itu yang mengadakan kita dari tidak ada menjadi ada. Masih mulai ada saja itu sudah butuh kepada Allah. Setelah itu membutuhkan kepada Allah terus, setiap detik, setiap menit kita membutuhkan kepada Allah. Karena Allah yang memberikan oksigen, udara untuk kita bernafas, Allah yang memberi hidup, Allah yang memberi kesehatan, Allah yang memberi makan, Allah yang memberi meminum, semuanya kita membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedetik pun kecuali kita butuh kepada Allah. Sementara Allah tidak sedetik pun membutuhkan kepada makhluknya. Allah tidak membutuhkan para malaikat, Allah tidak membutuhkan para nabi. Allah mengutus para malaikat untuk melakukan atau untuk mengatur sebagian dari makhluk. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu membutuhkan kepada malaikat. Justru itu adalah kebutuhan malaikat terhadap Allah. Kenapa? Karena dengan diutusnya para malaikat untuk melakukan sebagian perkara,
maka itu adalah kemuliaan bagi para malaikat. Itu adalah untuk meningkatkan derajat mereka indallah. Demikian juga para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada mereka, tetapi mereka lah yang mendapatkan manfaat dari diutusnya mereka menjadi para rasul atau para nabi. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena dengan tugas mereka untuk dakwah, maka mereka menjadi makhluk yang termulia. Sebab itu, sebab mereka menjadi nabi, menjadi rasul, mereka menjadi mulia indallah. Sementara Allah tidak mengambil manfaat dari itu, tidak mengambil manfaat dari itu, karena Allah itu tidak membutuhkan sedikit pun kepada makhluknya. Karena apa yang dilakukan malaikat, Allah juga yang menciptakannya. Apa yang dilakukan oleh para nabi, Allah juga yang menciptakannya pada mereka. Maka pada hakikatnya Allah sama sekali tidak membutuhkan kepada makhluk. Allahus Samad, semua membutuhkan kepada Allah. Semuanya membutuhkan kepada Allah, sementara Allah tidak butuh kepada makhluknya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan, wa lam yulad, dan juga tidak dilahirkan. Ini membantah apa? Membantah sebagian keyakinan yang mengatakan Allah itu punya anak. Ada sebagian seperti orang Nasrani, mereka mengatakan Allah punya anak dan Isa adalah anak Allah. Orang Yahudi meyakini Uzair itu adalah anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Isa ibnullah. Di dalam Al-Quran disebutkan begitu. Dan orang-orang Yahudi mereka berkata bahwa Uzair adalah anak Allah, dan orang-orang Nasrani mereka berkata bahwa Isa adalah anak Allah. Bahkan sebagian orang Yahudi mengatakan al-malaikatu banatullah. Mereka mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Jadi menurut mereka malaikat itu perempuan dan mereka adalah anak-anaknya Allah semuanya. Wal'iyadzu billah, akidah yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala ditegaskan dalam surat Al-Ikhlas ini, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan sesuatu yang darinya itu terpisah sesuatu yang lain, dan juga tidak, Allah itu bukan sesuatu yang terpisah dari yang lainnya. Kalau melahirkan artinya darinya ada sesuatu yang terpisah darinya, yaitu anak. Kalau dia dilahirkan berarti dia terpisah dari sesuatu yang lain yang merupakan induknya. Jadi Allah bukan asal dari sesuatu dan bukan cabang dari sesuatu yang lainnya. Itu makna lam yalid wa lam yulad. Karena itu harus waspada terhadap paham hulul yang kemarin kita sampaikan, yang mengatakan bahwa Allah itu menyatu dengan sebagian wali. Ini apa? Ini berarti ada menyatu dan berpisah, sesuatu yang bertentangan dengan lam yalid wa lam yulad, yang maknanya Allah itu bukan sesuatu yang terpisah dari sesuatu yang lain atau sesuatu yang menyatu pada sesuatu yang lainnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan tentang pensucian Allah dari menyerupai makhluknya.
Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang tauhid. Tanzihullah an musyabahatil makhluqat. Pensucian Allah dari menyerupai makhluk. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang tanzih atau tauhid. Dan tanzih ini merupakan apa? Merupakan inti daripada akidah Islam. Nggak boleh seseorang itu berbeda dengan menyalahi tanzih, pensucian Allah dari menyerupai makhluk. Karena yang membedakan antara akidah Islam dengan akidah selain Islam itu di sini pada ajaran tanzih atau tauhid. Yang membedakan akidah Islam dan bukan Islam itu apa? Tauhid atau tanzih. Itu yang membedakan. Apa yang membedakan Islam dengan akidah dari agama-agama yang lain? Di sini yang membedakan, yaitu apa? Tauhid atau tanzih. Kalau kita melihat pada agama-agama yang lain, hampir seluruhnya itu mereka menserupakan Allah dengan makhluk. Ada yang meyakini Allah itu punya anak, ada yang meyakini Allah itu punya istri, ada yang meyakini Allah itu bertempat di surga, ada yang meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy, ada yang meyakini Allah itu menyatu dengan manusia, ada yang meyakini Allah itu punya anaknya banyak lagi, ada yang meyakini mereka Tuhannya membutuhkan kepada makhluk dan sebagainya. Selalu orang yang akidahnya non-Islam itu meyakini keyakinan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kalau ada orang mengaku sebagai seorang muslim tetapi meyakini keyakinan yang bertentangan dengan tanzih, bertentangan dengan tauhid, maka ini bukan bagian dari Islam. Bukan bagian dari Islam. Karena pembeda Islam dengan bukan Islam adalah bahwa seorang muslim itu muwahhid, dia mengihsakan Allah, dia mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Sementara yang bukan muslim itu musyabbih, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka jika ada kelompok mengatasnamakan sebagai kelompok Islam tetapi meyakini keyakinan tasbih, ketahuilah dia bukan muslim. Dia tidak berakidah dengan akidah Islam yang pada dasarnya prinsip akidahnya adalah mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Kenapa? Karena tentang masalah tauhid atau tanzih ini dijelaskan di dalam Al-Quran sangat banyak sekali ayatnya. Di antaranya adalah dalam surat Al-Ikhlas ayat 4 ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam ayat yang lain dijelaskan laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Dalam ayat yang lain lagi disebutkan fala tadribu lillahil amthal. Janganlah kalian jadikan serupa-serupa bagi Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah sifat yang tidak serupa dengan sifat makhluknya, dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Nah, karena itulah maka jika kemudian ada kelompok yang berakidah bertentangan dengan tauhid ini, ya dia bukan muslim, karena akidah Islam itu adalah tauhid, sementara dia tidak bertauhid, dia menserupakan Allah dengan makhluknya. Hadirin rahimakumullah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun yang menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun
yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna walam yakul lahu kufuwan ahad. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu bertempat, berarti dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena makhluk salah satu sifat khasnya adalah bertempat. Mana ada yang nggak bertempat dari makhluk ini? Semua makhluk bertempat. Saya makhluk, saya bertempat. Kalian semuanya makhluk, kalian semuanya bertempat. Mikrofon ini makhluk, dia bertempat. Meja ini makhluk, dia bertempat. Kemudian lampu ini makhluk, dia bertempat. Rumah ini makhluk, rumah ini bertempat. Langit makhluk, dia bertempat di atas. Bumi ini makhluk, bumi juga bertempat. Mana yang nggak bertempat? Semua makhluk pasti menempati suatu tempat, suatu ruang kosong pasti ditempati. Makhluk pasti bertempat pada ruang kosong itu. Seperti misalnya kita semuanya ini makhluk semuanya. Baik itu yang berupa jisim kathif seperti kita, seperti manusia, seperti batu, seperti pohon, itu jisim kathif yang bisa dipegang dengan tangan. Jisim kathif artinya jisim yang bisa dipegang dengan tangan. Itu bertempat, sudah jelas bisa kita melihatnya dengan mata kita. Kita manusia semuanya bertempat di tempatnya masing-masing. Batu kita melihatnya dia bertempat. Pohon kita melihat dia bertempat. Tembok ini benda kasif kita juga melihatnya dia bertempat. Demikian juga benda latif. Benda latif artinya benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan. Seperti cahaya. Di ruangan ini ada cahaya, tetapi bisakah saya menyentuhnya? Tidak bisa, saya menyentuhnya nggak bisa. Tapi ada, dia benda dan memiliki bentuk dan ukuran. Memiliki bentuk dan ukuran juga. Dia bertempat juga. Buktinya apa? Di luar sana tidak ada cahaya lampu. Di luar rumah, di luar ruangan nggak ada cahaya lampu. Berarti cahaya ini bertempat. Di mana tempatnya? Di rumah ini saja, di ruangan ini saja. Dia bertempat. Di dalam sana kamar itu gelap. Berarti gelap bertempat dalam kamar itu. Berarti gelap benda latif, dia juga bertempat. Cahaya benda latif, dia juga bertempat. Misalnya angin di sini tidak ada angin. Terkadang kita melihat keluar daun pada bergerak, menunjukkan di sana ada angin, di sini tidak ada angin. Berarti angin juga bertempat. Angin juga bertempat. Cahaya matahari di sini siang ada cahaya matahari. Di belahan dunia yang lain tidak sampai ke sana. Di kutub mana? Utara, kutub selatan tidak ada cahaya matahari di sana. Berarti cahaya matahari bertempat. Cahaya matahari bertempat. Maka semua makhluk itu pasti bertempat. Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan makhluknya, maka Allah itu tidak bertempat. Maka kalau ada kelompok yang mengatakan Allah bertempat, maka dia telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak bertauhid. Yang seperti itu tidak bertauhid. Yang mengatakan Allah di atas langit, pertama mereka menyerupakan Allah dengan makhluk dari sisi bahwa Allah bertempat. Yang kedua, mereka menyerupakan makhluk dari sisi keyakinan mereka bahwa Allah berada di langit sama dengan para malaikat. Karena langit yang 7 itu tempat tinggalnya para malaikat. Dalam hadis sudah disebutkan, ma fis samawati sab'i mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun.
Di langit yang 7 itu tidak ada tempat 4 jari pun di sana kecuali ada para malaikat yang sedang beribadah kepada Allah. Ada sholat mereka di atas langit. Rasulullah melihatnya ketika itu ada yang masih berdiri, ada yang rukuk, ada yang sujud. Artinya mereka melaksanakan sholat di langit yang 7. Nah, kalau seseorang mengatakan Allah berada di atas langit, menyerupakan Allah dengan para malaikat. Bahkan di sana sudah nggak ada tempat lagi kecuali hanya 4 jari, ukuran 4 jari. Apakah mereka akan mengatakan Allah itu berdesak-desakan dengan para malaikat di atas langit? Wala'iyadzubillah. Tentu ini akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebagian mereka ada yang mengatakan Allah itu bertempat di atas arsy. Pelin-pelan, kadang ngomong di atas langit, kadang ngomong di atas arsy. Mereka mengatakan di atas arsy. Mereka yang mengatakan Allah berada di atas arsy, maka mereka sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Pertama, bertempat itu adalah sifat makhluk. Sekedar mengatakan bertempat saja, itu dia sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Secara khusus di atas arsy, dalam sebagian riwayat itu disebutkan di atas arsy juga ada makhluk, namanya Alkitab. Ada makhluk namanya Alkitab. Yang maktub, yang tertulis dalam Alkitab itu inna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam riwayat yang lain inna rahmati ghalabat ghadabi. Itu disebutkan ada di sana di atas arsy. Maka kalau dia mengatakan Allah berada di atas arsy, maka dia telah menyerupakan Allah dengan Alkitab yang tertulis di dalamnya inna rahmati sabaqat ghadabi. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, sekedar seseorang mengatakan Allah itu bertempat, maka dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka yang mengatakan Allah itu memiliki ukuran, memiliki bentuk, maka mereka juga telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran namanya jisim, dan itu adalah makhluk. Nah, makhluk karena sesuatu yang memiliki ukuran membutuhkan kepada yang menjadikannya pada ukuran dan bentuk itu, dan dia adalah makhluk yang seperti itu. Nah, maka yang mereka mengatakan Allah bentuknya besar atau ukurannya besar, maka di sini apa? Dia tidak bertauhid. Dia tidak bertauhid. Hadirin hadirat rahimakumullah. Atau mereka yang mengatakan Allah itu punya kepala, punya tangan, punya kaki, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya jari-jari, yang merupakan anggota badan. Maka di sini mereka juga tidak bertauhid. Mereka tidak bertauhid dalam hal ini karena mereka telah menserupakan Allah dengan makhluknya. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan at-tauhidu ifradul qadimi minal muhdatsih. At-tauhid ifradul qadimi minal muhdatsih. Tauhid itu adalah ifradul qadim, mengesahkan al-qadim yaitu Allah, minal muhdatsih dari makhluk. Artinya mensucikan Allah dari makhluk, dari menyerupai makhluk. Itu makna perkataan Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali hal yang yang kita ketahui dari sifat-sifat Allah dari surat Al-Ikhlas ini. Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka jika ada keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan ini semuanya, maka jangan kita menerima akidah yang semacam itu. Karena hari ini banyak sekali pemahaman-pemahaman yang menyimpang
Di antara mereka memang itu adalah paham suatu kelompok pengikut dari tokoh tertentu, seperti pengikut Ibnu Taimiyah, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, yang disebut dengan kelompok Wahabi. Tetapi ada juga sebagian orang yang tidak berafiliasi terhadap kelompok tertentu atau kepada tokoh tertentu, tetapi karena pemahamannya yang buruk, karena dia tidak talaqi, tidak ngaji di dalam belajar ilmu agama, karena dia dalam belajar ilmu agama hanya membaca buku-buku yang dia beli dari pasar, yang dia beli dari toko kitab, kemudian dibaca sendiri, terlebih membaca terjemahannya, kemudian apa? Dia menjadi menyimpang. Ketika dia membaca ayat surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tertulis di terjemahannya Allah bersemayam di atas arsy. Kemudian dia mengatakan, lah ini ada disebutkan, kata dia, Allah bersemayam di atas arsy. Tertipu dia, tertipu oleh apa? Oleh terjemahan. Ayatnya nggak ada mengatakan Allah bersemayam, mana ada? Yang ada istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan istawa dalam bahasa Arab maknanya berapa? Ada 15 makna. Kalau kita merujuk kepada penafsiran ulama, ternyata istawa diartikan, sebagian mengatakan istawa artinya adalah qahara, istawla. Ada yang mengartikan hafidho, ada yang mengatakan abqa. Artinya Allah itu menguasai arsy. Allah itu yang menjaga arsy. Allah itu yang menetapkan arsy pada tempatnya. Bukan artinya Allah bersemayam, bertempat di atas arsy. Gara-gara apa? Nggak mau ngaji, nggak mau belajar, maunya cuman baca-baca terjemahan Al-Quran. Ketemu ayat disebutkan amintum man fis sama. Ini Allah ada di langit katanya. Nah, tadi di arsy, sekarang di langit, beda lagi. Padahal langit dan arsy sesuatu yang berbeda, makhluk yang berbeda. Dan langit dibandingkan dengan arsy itu kecil sekali, sangat kecil dibandingkan dengan arsy. Tapi langit sangat besar jika dibandingkan dengan bumi, sesuatu yang berbeda. Tetapi mereka mengatakannya seperti itu karena apa? Buruknya pemahaman, karena mereka tidak mau ngaji, tidak mau duduk di depan para kiai, para ulama ahlus sunnah wal jamaah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Mereka lebih senang membaca buku-buku terjemahan, Al-Quran terjemahan, hadis-hadis terjemahan, kemudian dipahaminya sendiri. Akhirnya dia mempertentangkan makna satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ayat ini sudah jelas dalam surat Al-Ikhlas. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak serupa dengan makhluknya, nggak ada yang menandinginya, nggak ada yang menyamainya. Setelah itu ketemu yang ayat yang lain, malah dipahami bertentangan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana ini? Seharusnya dia berpikir, seharusnya dia pergunakan akalnya untuk berpikir agar tidak menyimpang dari ajaran yang sesat. Tadi ada sebagian yang memang dia mengikuti tokoh tertentu, tokoh yang menyimpang, seperti Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi ada sebagian orang dia tidak mengikuti orang tertentu, tetapi mengikuti pikirannya sendiri, mengikuti pemahamannya sendiri, tanpa dia belajar ilmu agama dengan cara yang benar. Ilmu agama adalah bagian dari agama itu sendiri, ada tata caranya dalam mempelajarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bitta'allum
wal fiqhu bitafaqquh. Wahai manusia, belajarlah kalian. Bukan wahai manusia, membacalah kalian, bukan. Wahai manusia, belajarlah kalian. Belajar itu ya ngaji kepada para ulama. Belajarlah kalian. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa didapat dengan belajar. Fikih itu hanya bisa didapat dengan belajar. Dan Rasulullah mempraktikkannya. Rasulullah belajar kepada malaikat Jibril. Para sahabat belajar kepada Rasulullah. Para tabi'in belajar kepada para sahabat. Para kiai-kiai kita, kalau kita membaca biografi Hadratus Syekh Hashim Asy'ari misalnya, biografi sejarah hidupnya ketika muda, apa yang beliau lakukan? Berpetualang dari satu pondok ke pondok yang lain, dari satu kiai ke kiai yang lain untuk belajar ilmu agama. Pernah di Nganjuk, pernah di Sidoarjo, pernah di Bangkalan, pernah di beberapa tempat pondok, kemudian pernah ke Makkah untuk belajar ngaji kepada para ulama, kemudian pulang menjadi ulama. Seperti itu. Karena belajar ilmu agama itu memang dengan ngaji. Nah, tidak mentang-mentang bisa bahasa Arab, kemudian seseorang memahami kitab dengan sendirinya, atau memahami Al-Quran dan hadis sendiri tanpa digurukan kepada orang lain. Akibatnya akan sangat fatal, yaitu seseorang akan menjadi sesat, dhalun dan mudhillun, akan menyesatkan kepada orang lain. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, nah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, pengajian tafsir ayat akidah. Kita akan terus membahas tentang tafsir ayat akidah. Bagi pemirsa yang menginginkan bukunya, nanti sementara memang belum dicetak, tetapi nanti akan dicetak. Sementara jika PDF-nya itu bisa menghubungi. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.